Penatua Xuan tidak ragu ketika dia mendengar kata-kata Zhang Lexuan. Tidak, apakah kamu tidak melihat sinyalnya? Hijau berarti dia sukses, dan merah berarti bahaya. Kalian harus bersembunyi di luar kota sebentar, dan kembali ketika fajar menyingsing. Kami akan bersembunyi di suatu tempat di pinggiran barat, dan bersiap untuk memperkuat Huo Yuhao. Jika sesuatu terjadi padanya di turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant, akan lebih mudah bagi kita untuk membawanya pergi. Huo Yuhao masih berpartisipasi dalam kompetisi di pinggiran barat, dan ini adalah salah satu alasan paling penting mengapa Penatua Xuan tidak ingin pergi bersama Dubushi dan yang lainnya. Huo Yuhao adalah masa depan Shrek. Zhang Lexuan sedikit khawatir dan cemas. Bagaimana dengan Bei? Dia masih di hotel. Haruskah saya mencarinya? Petik 2. Penatua Xuan menghela nafas dan berkata, kamu tidak berpikir jernih karena kamu terlalu khawatir, Lexuan. Apakah Anda benar-benar berpikir, dengan ketelitian Huo Yuhao, bahwa ia tidak memikirkan Bei? Sinyal bahwa dia baru saja mengirim berarti bahaya, tetapi mereka baru saja pergi dari sana. Selain itu, ia harus melanjutkan di turnamen rekayasa jiwa elit Radiant City, jadi ia hanya akan muncul kembali setelah kompetisi berakhir, apapun yang terjadi di kota. Ada lebih dari cukup waktu baginya untuk mengirim seseorang untuk menjemput Bei antara sekarang dan kemudian. Petik 2. Zhang Lexuan menggigit bibir bawahnya. Memang benar, dia tidak berpikir jernih karena dia terlalu khawatir. Meskipun orang itu, dia menatap Penatua Xuan dengan sepasang mata yang cerah dan bersemangat. Penatua Xuan, saya masih belum yakin. Penatua Xuan merasa sedikit tidak berdaya. Baiklah, kamu bisa pergi, tapi hati-hati. Saya khawatir kota ini akan berada di bawah darurat militer, dan Anda harus membawa Bei keluar kota sesegera mungkin begitu Anda bertemu dengannya. Bertemu dengan kami di pinggiran barat. Petik 2. Iya. Suara Zhang Lexuan baru saja turun sebelum dia terbang keluar dan menghilang dalam sekejap mata. Penatua Xuan tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya, karena Zhang Lexuan cukup kuat untuk menantang bahkan Dou Luo berjudul. Selain itu, dia adalah salah satu dari orang-orang yang memimpin tim finalis di turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Akan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan hal-hal jika dia tidak bertopeng ketika dia memasuki kota. Tanda pisah. Di pinggiran barat, alis rajutan Ye Yulin akhirnya rileks. Warna-warna di langit di atas Radiant City berubah terus-menerus. Orang normal tidak bisa mengerti apa yang terjadi, tetapi orang yang kuat seperti dia bisa. Ini terutama benar karena dia adalah Starsky Dou Luo, jadi dia secara alami lebih sensitif tentang semua yang terjadi di langit. Sisi lain akhirnya menetap, dan sepertinya kekaisaran mengendalikan situasi. Ye Yulin mendukung Su Tianran. Selain itu, dia adalah salah satu anggota komite utama ketika istana kerajaan dirancang, jadi dia sangat berpengalaman dalam kemampuan pertahanan istana kerajaan. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa bahkan jika ultimate Dou Luo tiba di atas istana kerajaan kota Radiant, dia tidak akan memiliki waktu yang baik melawan mekanisme pertahanan istana kerajaan semua meledak pada saat yang sama. Mekanisme pertahanan utama istana kerajaan bahkan belum diaktifkan, yang berarti bahwa para penyusup tidak layak mengaktifkan benteng mereka. Meskipun para penyusup ada di langit, istana kerajaan masih akan menciptakan gangguan besar jika mereka menembakkan meriam jiwa kelas 8 dan kelas 9 yang tak terhitung jumlahnya ke arah langit, mungkin menanamkan kepanikan ke warga. Tapi semuanya sudah beres sekarang, yang berarti masalah ini telah diselesaikan. Kehebohan di kota telah mereda, tetapi turnamen itu mulai menyulut kegembiraan Ye Yulin. Lebih dari setengah dari waktu yang ditentukan putaran telah berlalu pada saat ini. Orang yang bernama Tang Wu belum memulai pada susunan formasi tunggal, dan gerakannya bahkan tampak lambat, seolah-olah dia sedikit lelah. Dia masih mengerjakan beberapa komponen lain-lain. Ye Yulin mengamatinya sebentar. Komponen-komponen itu memberinya perasaan menyegarkan, mata air, sambungan mekanis, dan yang lainnya memberinya inspirasi. Pemuda ini jelas sangat akrab dengan hal-hal ini dari cara dia bekerja. Satu-satunya masalah adalah, tidak peduli seberapa rumit dan indahnya benda-benda ini, peralatan jiwa membutuhkan susunan formasi untuk bekerja.
Ye Yulin adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, dan dia secara alami dapat memahami beberapa niat Huo Yuhao setelah mengamatinya begitu lama. Pemuda ini ingin menggunakan sambungan mekanis dan komponen unik tertentu untuk menggantikan susunan formasi tertentu. Ya, pasti begitu. Namun demikian, alat jiwa berbentuk manusia membutuhkan terlalu banyak susunan formasi. Lebih dari setengah waktu yang diberikan telah berlalu, jadi bisakah dia menyelesaikan alat jiwanya jika dia belum memulainya? Ye Yulin menyukai kecepatan, stabilitas, dan teknik pemuda ini. Ini terutama benar karena pemuda ini lumpuh, tubuhnya lemah, tetapi kemauannya kuat, dan ini membuat Ye Yulin semakin tergerak untuk menerima dia sebagai muridnya. Meskipun dia tidak tahu di mana Huo Yuhao telah mempelajari keterampilannya, Ye Yulin adalah raksasa di antara para pria di dunia insinyur jiwa. Dia tidak takut bahwa Huo Yuhao tidak mau menjadi muridnya. Tetapi dia mulai mengkhawatirkan pemuda ini karena waktu terus berlalu. Mungkinkah pemuda ini akan tersingkir dari chapter ini, meskipun ia memiliki standar yang mengesankan, karena ia tidak dapat menyelesaikan alat jiwanya? Ye Yulin mulai merasa sedikit menyesal setelah dia mengerti apa yang coba dilakukan Huo Yuhao, karena dia tidak memperhatikan Huo Yuhao terlalu dekat dari awal. Oleh karena itu, ia hanya bisa memahami sebagian komponen mekanis halus yang sedang dikerjakan Huo Yuhao. Huo Yuhao juga sangat licik. Dia sedang membuat semua jenis komponen aneka, dan komponen ini ditempatkan secara acak di sekelilingnya. Hanya seseorang dengan tingkat kekuatan spiritualnya tidak akan merasa bingung, atau menemukan semuanya kacau. Huo Yuhao akan melakukan semua penjahitan, splitching, dan perakitan berbagai bagian mekanik di akhir segalanya. Dia benar-benar membuatku khawatir. Kapan tepatnya dia akan mulai membuat susunan formasi? Dia membuat beberapa bagian mekanik terlalu banyak, bukan? Dia memiliki lebih dari 200 komponen. Apakah dia benar-benar akan bisa menjahit semuanya menjadi alat jiwa berbentuk manusia? Saya senang saya memutuskan untuk datang ke sini hari ini. Saya harap anak muda ini bisa menunjukkan keajaiban kepada saya. Ye Yulin berdiri sehingga dia bisa mengamati proses kerajinan Huo Yuhao sedikit lebih baik. Ye Yulin bukan satu-satunya yang mengawasinya. Dari 7 hakim, ada 3 dari mereka yang mengamati pemuda lumpuh ini, yang memiliki bagian logam tergeletak di sekitar meja kerajinannya dan di tanah di sekitarnya. Wakil pendiri Holy Ghost Sect sedang duduk diam di dalam area istirahat di bawah panggung kompetisi. Dia sepertinya tidak tahu apa yang terjadi di dalam Radiant City, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia hanya mendengus pelan ketika berita tentang apa yang terjadi sampai padanya. Gerutuannya penuh penghinaan. Senyum tipis muncul di wajah Nangongwan. Sepertinya beberapa orang telah menyelipkan ekor dan berlari. Jika mereka memilih sisi barat, maka jadilah itu. Turnamen ini sangat penting bagi mereka, tetapi itu tidak cukup penting bahwa wakil pendiri dan keempat tetua harus menahan benteng. Kehadiran mereka adalah untuk terus memberi tuan jiwa yang mencoba untuk mengeluarkan kesan bahwa front barat masih dipertahankan, kecuali itu sedikit lebih lemah daripada sisi lain. Tanggung jawab dasar Gereja Roh Kudus akan lengkap jika para penguasa jiwa berusaha menerobos sisi barat. Dahi Huo Yuhao mulai berkeringat. Avatar rohaninya telah terpisah dari tubuhnya terlalu lama, dan efek samping dari pemisahan ini akhirnya mulai terlihat. Kekuatan spiritual yang terpisah dari roh terikat erat dengan tubuh aslinya. Koneksi ini akan menjadi lebih lemah dengan berlalunya waktu, dan begitu koneksi ini benar-benar terputus, bagian yang terpisah tidak akan pernah kembali ke tubuhnya, dan menghilang begitu saja. Skydream Ichewon telah menyebutkan bahwa ini tidak cukup untuk mengancam kehidupan Huo Yuhao, tetapi dia pasti akan sangat terluka jika situasi seperti itu benar-benar terjadi. Itu juga berarti dia tidak akan bisa bersaing lagi. Tetapi beberapa hal tidak bisa diburu-buru. Ada banyak hal yang hanya bisa dilakukan setelah melakukan persiapan yang memadai dan perlu. Cepat, cepat, cepat. Huo Yuhao hampir selesai dengan komponen mekaniknya, dan dia sedang mempersiapkan logam langka yang dia perlukan untuk susunan formasinya. Namun, dia tidak bisa mulai mengukir dan memahat susunan formasinya dalam kondisi mentalnya yang lemah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Turnamen masih berlangsung,
dan dia pasti akan menimbulkan kecurigaan jika dia berhenti melakukan apapun. Wakil pendiri Gereja Roh Kudus dan keempat tetua mengawasi segala sesuatu di atas panggung dari bawahnya, dan mereka semua adalah penguasa jiwa jahat dan Titlet Douluo. Tidak ada yang bisa memprediksi apa reaksi mereka setelah mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengannya, dan satu-satunya pilihan jika kakak laki-lakinya yang kedua dan dia diserang adalah bersembunyi di dalam momok hantu. Tetapi jika itu terjadi, avatar spiritual Huo Yuhao tidak akan bisa kembali ke tubuhnya, dan ia akan terluka parah. Lalu bagaimana ia dapat mengatur dan menyelesaikan hal-hal yang akan terjadi sesudahnya? Lebih cepat, lebih cepat. Dia sudah menyiapkan bahan terbaik yang dia perlukan untuk susunan formasinya. Ada 18 logam langka berbeda dari segala jenis warna yang tersusun di depannya, sementara komponen mekanis yang telah dia selesaikan sebelum ini berserakan di seluruh tanah. Ya, Huo Yuhao dan Xuan Ziwen telah membuat terobosan dalam penelitian mereka. Mereka telah berhasil menyederhanakan prinsip-prinsip senjata tersembunyi mekanis Tang Sekte ini, dan alat jiwa berbentuk manusia paling sederhana yang bisa mereka buat hanya membutuhkan 18 susunan formasi. Tangan Huo Yuhao tidak berani berhenti, dan dia hanya bisa menggunakan pisau pahatnya untuk mulai memahat logam langka ini menjadi bentuk dan ukurannya yang kasar. Hal-hal rinci harus menunggu. 18 keping logam langka dengan cepat diukir. Saya tidak bisa berhenti, saya tidak bisa berhenti sekarang. Huo Yuhao bersikeras ide ini karena dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat apapun yang dia lakukan, dan dia tidak bisa mengungkapkan celah atau kelemahan. Kalau tidak, masalah akan muncul kembali bahkan ketika avatar rohaninya kembali ke tubuhnya. Para penguasa jiwa jahat itu mahir dalam berurusan dengan semua jenis roh. Apalagi yang bisa dilakukan Huo Yuhao tanpa membuat susunan formasi. Dia hanya bisa mulai merakit alat jiwanya yang berbentuk manusia. Huo Yuhao mengarahkan telapak tangannya ke tanah, dan 7 hingga 8 komponen terbang di depannya. Dia dengan cepat menyatukan mereka dan merakit sebuah sendi kecil dan lincah dalam waktu singkat sebelum dia menyedot beberapa komponen lain dan terus merakit semuanya. Proses perakitan jauh lebih sederhana daripada membuat potongan-potongan mekanik itu. Ada begitu banyak potongan sehingga orang lain merasa sedikit linglung menatap mereka. Namun, Huo Yuhao bahkan tidak perlu matanya untuk melihat, dan dia menggunakan teknik capturing crane controlling dragon untuk menyedot komponen itu kepadanya dan menyatukannya terus-menerus. Dia akan menempatkan setiap bagian mekanis yang relatif lebih besar dengan rapi di atas meja kerajinan sebelum melanjutkan, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk merakit 100 bagian yang lebih besar. Jadi, dia akan melakukannya. Ye Yulin telah memperhatikan Huo Yuhao selama ini, dan dia menghela nafas kekaguman di dalam. Dia akan bekerja pada susunan formasinya setelah semuanya selesai. Meskipun metode ini tidak layak untuk dipuji, bagian mekaniknya yang rumit dan indah terlalu indah. Saya ingin tahu apa yang dapat dilakukan alat jiwa ini. Saya harus berbicara dengan pemuda ini setelah turnamen. Senyum akhirnya muncul di wajah Huo Yuhao, dan tangannya mulai bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Dia mengumpulkan bagian-bagian mekanik di atas meja tulisnya sekali lagi, dan bahkan para insinyur jiwa kelas 9 yang memperhatikannya merasa sedikit bingung ketika dia menyelesaikan semua langkah halus dan halus itu. Insinyur jiwa kelas 9 ini memiliki mata yang bagus. Meskipun mereka tidak benar-benar mengerti untuk apa bagian-bagian mekanik ini, mereka dapat mengatakan bahwa setiap bagian yang diciptakan Huo Yuhao dirakit dengan kompak dan mulus. Seluruh bagian mulai muncul, dan semuanya menjadi lebih ramping. Keutuhan ini adalah hal yang paling menarik di mata seorang insinyur jiwa. Impresif. Tang Wu sangat jenius. Seorang lelaki tua yang duduk di sebelah Ye Yulin tidak bisa tidak berseru dengan kagum. 7 juri duduk di panggung kompetisi, sehingga suara mereka akan secara langsung mempengaruhi pesaing jika mereka sedikit terlalu keras. Namun, hakim ini masih mengatakan kata-kata ini pada akhirnya, jadi tidak sulit untuk membayangkan betapa terguncangnya dia dengan karya Huo Yuhao. Ye Yulin mengangguk dengan lembut dan berkata, "Kamu juga sudah menyadarinya, Wang Tua." Pria tua yang dia ajak bicara membentak, "Hai, mataku masih bekerja. Bagaimana saya tidak tahu?" Namun,
dapatkah Anda memberitahu keluarga mana yang mahir dengan bagian-bagian mekanik canggih itu? Dia secara alami mengacu pada sekte insinyur jiwa. Ye Yulin menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya telah melihat alat jiwa yang didukung oleh bagian-bagian mekanik, tapi ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak bagian mekanik yang digunakan pada saat yang sama. Namun, saya punya firasat bahwa pemuda ini dapat menciptakan era baru dalam alat jiwa. Sepertinya kita salah sebelumnya. Petik 2. Wang Tua memaksa tawa dan berkata, tidak bisakah kamu bersikap begitu langsung? Saya semakin tua, jadi saya tidak bisa menerima pukulan seperti itu lagi. Meskipun aku tahu kalau jalan kita sedikit melenceng, kita hanya bisa melanjutkannya, sekarang kita sudah tua. Petik 2. Ye Yulin mendengus jijik dan berkata, itu hanya pendapatmu. Saya tidak percaya kita tidak bisa mengubah jalan kita, dan saya masih sangat muda. Saya tidak akan kesulitan hidup selama 100 tahun lagi. Petik 2. Old Wang merenung sejenak, lalu menghela nafas sedikit sambil berkata, pengejaran tanpa henti Anda untuk lebih, ini selalu menjadi perbedaan antara Anda dan saya, dan ini juga alasan mengapa saya selalu satu kelas di bawah Anda. Namun, tidak peduli seberapa tinggi Anda menghargai anak ini, Anda harus memanggil saya ketika Anda ingin membahas bagian mekanik dan alat jiwa yang menyatu setelah turnamen. Petik 2. Bagaimana dengan kita? Beberapa hakim lain tidak bisa membantu tetapi mengekspresikan diri mereka di sisi lain. Ye Yulin mengangkat tangan kanannya, dan layar cahaya kedap suara meliputi semua orang di dalam sehingga percakapan mereka tidak akan mempengaruhi kontestan yang masih bekerja keras. Kalian semua sangat tak tahu malu. Anda bertingkah seperti nyamuk ketika melihat darah. Kalian bisa menonton dan mendengarkan, tetapi tidak ada yang bisa merebutnya dari saya. Anda harus mengerti bahwa saya telah membayar dengan darah dan keringat saya, dan saya telah mengeluarkan Sun Moon Divine Needle yang baru saja saya kembangkan, kata Ye Yulin penuh kebencian kepada para hakim lainnya. 6 insinyur jiwa lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Ye Yulin dalam hal status mereka dalam dunia insinyur jiwa, dan semua orang merasa sedikit tidak berdaya dan jengkel ketika mereka menyaksikan sikapnya yang dominan dan berwibawa. Wang Tua segera berusaha meredakan ketegangan. Baiklah, itu sudah cukup. Old Ye, kami dapat melihat upaya Anda, kami tidak akan merebutnya dari Anda. Namun, semua orang telah menemukan ini pada saat bersamaan. Kami ingin mempelajari ini bersama. Selanjutnya, semua orang dapat berpartisipasi dalam penelitian ini bersama. Yang benar adalah, aturan turnamen ketiga organisasi omong kosong itu tidak masuk akal. Dengan apa para insinyur jiwa bersaing? Selain alat jiwa itu sendiri, insinyur jiwa bersaing dengan desain dan kreativitas. Begitu banyak alat jiwa hari ini telah dikembangkan dari kreativitas dan inovasi. Saya pikir inovasi Tangwu untuk mengintegrasikan bagian-bagian mekanik ke dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia sehingga dia tidak harus membuat begitu banyak susunan formasi sudah cukup untuk menjadikannya juara. Jika ada yang berani mencoba hidupnya di chapter selanjutnya, Petik 2. Ye Yulin meliriknya dan berkata, apakah aku membutuhkanmu? Lihatlah ke langit. Apa itu? Apakah Anda pikir saya tidak berguna? Petik 2. Salah satu hakim lainnya berkata, itu tidak terlalu bagus. Ketiga organisasi bawah tanah ini telah memberi kita begitu banyak. Jika kita merusak turnamen, Ye Yulin melotot ke arahnya, dan sepertinya dia akan meledak kapan saja. Dia menggeram, omong kosong. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Zhang Tua, apakah turnamen omong kosong ini penting dibandingkan dengan era baru alat jiwa? Apakah itu? Zhang Tua jelas kehilangan argumen ini, dan suaranya menjadi sedikit lemah. Baiklah. Jika Anda berkata begitu, Old Ye. Namun, kami masih harus mencoba dan menghindari berlebihan. Selain itu, jika pemuda ini bahkan tidak bisa menyelesaikan alat jiwanya sebelum waktunya habis, dia bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam putaran berikut. Petik 2. Ye Yulin mendengus dingin. Tidak apa-apa jika dia tidak. Paling-paling, saya bisa membuat satu set jarum ilahi Sun Moon sebagai hadiah untuknya. Petik 2. Sangat ganas. Wang Tua berpikir sendiri. Ye Yulin menjadi sangat tak tahu malu karena anak muda yang luar biasa ini.
Dia menjelaskan bahwa dia akan mengklaim anak ini dengan paksa. Kasihan. Sayang sekali. Mengapa saya tidak bertemu dengan pria muda yang luar biasa ini sebelumnya? Para hakim berdiskusi di antara mereka sendiri di satu sisi, dan Huo Yuhao tampaknya merasakan hawa dingin di punggungnya di sisi lain. Dia mendongak tanpa sadar, dan dia bertemu dengan tatapan para hakim yang menatapnya dari dalam penghalang kedap suara mereka. Sial, aku pamer terlalu banyak. Hah, aku seharusnya membuat alat jiwa dan menyatukan shell sebelum merakit semua bagian mekanik di dalam shell. Sayang sekali, lupakan saja, aku hanya akan bermain dengan mereka sebentar. Senyum ceria muncul di sudut mulut Huo Yuhao. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membesar-besarkan gerakannya ketika dia menatap ke atas ke langit, dan fitur wajahnya langsung menjadi kendur dan lesu. Para hakim telah memusatkan perhatian mereka kepadanya sepanjang waktu ini, dan mereka semua terkejut dengan perubahan ekspresinya yang tiba-tiba. Setiap insinyur jiwa akan memiliki reaksi yang sama pada saat seperti ini, tidak peduli di kelas apa mereka berada, dan mereka mengikuti mata Huo Yuhao ke langit. Tetapi mereka dengan cepat menyadari bahwa Huo Yuhao menatap ke dalam kegelapan, di mana tidak ada sama sekali. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketika mata mereka beralih, seberkas cahaya yang menembus diam-diam melalui lapisan kedap suara di luar dan tanpa suara memasuki bagian belakang kepala Huo Yuhao. Kali ini, tubuh Huo Yuhao benar-benar bergetar. Ketika mata para hakim kembali ke wajahnya, mereka melihat bahwa Huo Yuhao memiliki pandangan pencerahan, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan terus menyatukan sendi mekanisnya. Wang Tua menghela napas kagum. Orang ini sangat menakutkan. Sebenarnya saya pikir dia melihat sesuatu, tetapi ternyata dia baru saja memikirkan beberapa teka-teki. Pengungkapan tiba-tiba untuk seseorang yang berbakat dan berkaliber pasti cukup bagus. Lihat, dia sedang mengerjakan susunan formasinya sekarang. Pisau pahatnya cantik. Apakah itu salah satu pisau pahat peringkat? Petik 2. Benarkan. Huo Yuhao mulai membuat susunan formasi di sisi lain. Pisau pahat di tangannya adalah pisau aneh yang warnanya benar-benar hijau, dan dipenuhi energi kehidupan. Ya, avatar spiritual Huo Yuhao yang terpisah akhirnya bergegas kembali pada saat itu. Ketika semuanya menyatu kembali, Huo Yuhao langsung merasakan semua kelemahan mentalnya hilang pada saat itu. Dia bahkan merasa seolah-olah sesuatu menjadi lebih murni di dalam dirinya pada saat itu. Ini luar biasa. Huo Yuhao menghela nafas kekaguman di dalam. Pada saat yang sama, Life Guardian Blade yang baru saja kembali kepadanya mulai menari di telapak tangannya. Avatar spiritual Huo Yuhao telah membantu ketiga gadis itu menyelesaikan operasi mereka, dan dia telah membantu mereka melakukan beberapa hal lagi sesudahnya sebelum mereka pergi untuk bertemu dengan Su Sanqi dan Jiang Nanan. Huo Yuhao mengatakan kepada mereka untuk kembali ke Brilliant Delight Hotel dan membawa Bei Bei ke pinggiran barat sebelum dia segera berpisah dari semua orang, dan avatar spiritualnya bergegas kembali ke tubuh utamanya secepat mungkin. Wang Donger adalah orang yang telah menembakkan 2 sinyal ketika mereka meninggalkan gudang bawah tanah. Senyum tipis bergetar di wajah Huo Yuhao, dia benar-benar ingin tertawa sekarang. Senyumnya penuh kepuasan. Kami mendapat banyak keuntungan hari ini. Kali ini, Kekaisaran Sun Moon telah memberi saya hadiah yang murah hati, dan saya telah meninggalkan mereka juga yang murah hati. Kedua hadiah ini seharusnya cukup untuk menunda rencana invasi mereka. Huo Yuhao merasa jauh lebih bersemangat saat memikirkan hal ini, dan tangannya secara tidak sadar mulai bekerja dengan kecepatan penuh. Ketujuh hakim itu setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 8, dan masing-masing dari mereka memiliki mata yang lebar dan rahang yang kendur saat mereka menatap Huo Yuhao. Gerakan Huo Yuhao sedikit melambat, tetapi setelah pencerahannya pada saat itu, ia mulai bekerja pada susunan formasi dengan cepat, seolah-olah ia telah disuntik dengan adrenalin. Logam langka pertama yang ia gunakan adalah logam khusus yang dikenal sebagai Diamond Essence Gold. Diamond Essence Gold dimurnikan dari emas. Biasanya, hanya 30 gram intan emas yang dapat dimurnikan dari 1 kilogram emas. Logam langka ini jarang digunakan karena terlalu mahal dan mewah, tetapi karakteristik uniknya sangat mengesankan. Diamond Essence Gold adalah konduktor kekuatan jiwa yang sangat baik,
seperti emas, dan struktur bias kompak Diamond Essence Gold dapat memperkuat gelombang kekuatan jiwa. Ada alat jiwa khusus yang dikenal sebagai penguat kekuatan jiwa, dan Diamond Essence Gold adalah yang paling penting dalam menyusunnya. Penguat kekuatan jiwa hanya bisa diselesaikan menggunakan Diamond Essence Gold untuk membuat susunan formasi. Penguat kekuatan jiwa tidak memiliki kelas, tetapi alat jiwa apapun dengan satu sebagai lampiran akan ditingkatkan oleh satu kelas, dengan pengecualian alat jiwa kelas 9. Hanya Dusquater Alliance yang memberikan Diamond Essence Gold kepada pesaing mereka. Di antara mereka, hanya meja kerajinan Huo Yuhao yang memiliki sepotong berlian essence sebesar kepalan tangan bayi. Ini adalah bias Nangong Wan terhadap Huo Yuhao, karena Ye Yulin bukan satu-satunya orang yang ingin mengambil Huo Yuhao sebagai murid. Masih ada master dari aliansi Dusquater di Medan. Huo Yuhao hanya menemukan potongan intisari diamond ini melalui celah antara logam langka lainnya setelah menggunakan beberapa yang lain. Nilai benda ini tidak bisa diukur dengan uang, dan bahkan ketika itu dalam bentuk logamnya, sepotong Diamond Essence Gold memiliki nilai yang sama dengan alat jiwa kelas 8. Penguat kekuatan jiwa disebut-sebut sebagai alat jiwa kelas 9 yang sebenarnya bukan alat jiwa kelas 9, jadi tidak sulit untuk membayangkan mengapa Diamond Essence Gold begitu berharga. Diamond Essence Gold hebat, tetapi ia memiliki beberapa karakteristik uniknya sendiri. Salah satu yang paling menonjol adalah betapa sulitnya itu. Berlian, dalam namanya tidak hanya menggambarkan kemampuan bias batinnya, itu juga menggambarkan betapa sulitnya itu. Diamond Essence Gold sangat keras sehingga bahkan insinyur jiwa kelas 9 akan memiliki waktu yang menantang menggunakan pisau ukiran mereka untuk mengukir dan memahatnya. Seseorang bahkan tidak akan bisa meninggalkan satu tanda pun pada Diamond Essence Gold jika mereka tidak didukung oleh kekuatan jiwa yang tangguh, atau jika mereka tidak memiliki pisau ukiran yang cukup keras. Tapi pisau pahatan hijau Huo Yuhao berputar-putar ketika para hakim mengawasi, dan pisau itu memotong intan-intan emas sampai debu dan partikel terbang ke segala arah. Diamond Essence Gold di tangannya dengan cepat terbentuk. Pisau pahatnya bukanlah pisau pahat berperingkat, salah satu hakim kelas 8 bergumam dengan percaya diri. Dia bukan seorang insinyur jiwa kelas 9, tetapi tidak ada orang lain yang membandingkannya dalam hal pemahaman dan penelitian tentang pisau pahat peringkat. Jika dia mengatakan pisau Huo Yuhao bukan pisau pahat peringkat, maka itu bukan pisau pahat. Ye Yulin mengerutkan kening dan berkata, jika tidak, maka orang-orang yang membuat daftar harus buta. Atau mungkin pisau pahat ini belum pernah muncul sebelumnya. Kita semua dapat melihat kekuatannya dari cara memotong Diamond Essence Gold seperti mentega. Pisau pahat ini mungkin yang terbaik yang pernah saya lihat saat memotong logam keras. Ini lebih baik daripada bintang fajar saya. Petik 2. Wang Tua mengangguk dengan tulus dan berkata, itu benar. Saya pikir orang ini bahkan tidak menggunakan kekuatan jiwa, jadi pasti ada sesuatu yang aneh dengan pahatnya, dan itu bukan hanya karena itu sangat tajam. Saya menduga pisau ukiran itu sendiri membawa beberapa karakteristik khusus yang membuatnya sangat baik dalam memotong hal-hal sulit. Tetapi karakteristik ini mungkin sedikit terlalu kuat. Petik 2. Ye Yulin berkata, mungkinkah itu sesuatu yang aliansi Dusquater keluarkan untuk dia gunakan? Saya menjadi jauh lebih percaya diri pada anak ini. Petik 2. Penatua Zhang tertawa dan berkata, benar. Aliansi Dusquater sangat lihai dan lihai, namun mereka bersedia mengambil Diamond Essence Gold untuk dia gunakan. Tidak sulit membayangkan berapa banyak penekanan yang mereka berikan pada pemuda ini, dan akan aneh jika Anda atau mereka tidak percaya padanya. Petik 2. Ye Yulin tersenyum dan berkata, lalu kita akan dengan sabar menunggu pemuda ini untuk menyelesaikan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Dia sudah menjadi juara hari ini di hatiku. Murid-muridnya tiba-tiba melebar ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dan dia berseru dengan terkejut, betapa seorang pria. Dia sudah selesai dengan susunan formasinya. Petik 2. Benarkah itu? Huo Yuhao tampaknya sudah selesai mengukir dan memahat sepotong berlian essence di tangannya. Selanjutnya, Huo Yuhao mengambil botol kecil dari suatu tempat dan mengangkat tangannya. Semua debu berlian essence gold yang terlepas dari pemotongan dan ukirannya tersedot ke dalam botol.
Ini adalah barang bagus, dan bahkan debu serta pecahannya memiliki kegunaan dan efek khusus. Huo Yuhao mulai mengerjakan susunan formasi keduanya setelah itu. Dia tidak menggunakan alat bantu apapun, dan memegang sepotong logam langka di tangan kirinya sementara dia menggenggam Life Guardian Blade-nya dengan tangan kanannya, dan mengukir serta memahat dengan cepat. Debu dan partikel logam terbang ke segala arah sekali lagi. Kecepatannya saat ini lebih cepat daripada ketika dia membuat komponen-komponen itu dari sebelumnya, dan tangannya mulai meninggalkan bayangan. Keadaan saat ini di mana Huo Yuhao berada dalam kondisi terbaiknya untuk membuat alat jiwa. Dia telah menyembunyikan kemampuannya di chapter sebelumnya, tetapi tidak perlu bersembunyi lagi di saat seperti ini, karena dia berada di chapter final. Dia mungkin tidak akan bertemu orang-orang ini lagi setelah turnamen, setidaknya dengan hubungan baik. Mungkin mereka akan bertemu di medan perang suatu hari nanti. Life Guardian Blade-nya mengetuk sepotong logam di tangannya dengan ringan dan dengan cepat menyelesaikan 3 sayatan melengkung. Mereka begitu tepat sehingga jika mereka diukur dengan penggaris, memotong sudut-sudutnya, mengiris dengan kecepatan kilat, mengebor dan lubang membosankan, jari-jarinya beralih terus-menerus dari teknik ke teknik halus. Huo Yuhao memang memiliki karakteristik unik dan luar biasa sebagai insinyur jiwa. Untuk satu, ia mungkin memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat daripada bahkan insinyur jiwa kelas 9 menilai turnamen ini, dan tidak perlu menyebutkan seberapa gesit tangannya, karena ia memiliki tangan giok misterius Tang Sekte dan pelatihannya dengan senjata tersembunyi. Semua itu, selain kekuatan spiritual Huo Yuhao membimbingnya, berarti dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Kekuatan spiritualnya akan membimbing tangannya untuk bergerak dengan ketepatan luar biasa sesuai dengan apapun yang ia pikirkan. Sulit baginya untuk membuat kesalahan di seluruh proses. Huo Yuhao pulih dari kelemahannya setelah avatar rohaninya kembali ke tubuhnya, dan rasanya ada semacam sublimasi. Huo Yuhao menikmati perasaan ajaib ini ketika pisau ukiran di tangannya menari-nari, dan garis demi garis pola yang rumit dan indah muncul terus-menerus pada sepotong logam langka di tangannya. Dia benar-benar dalam mood untuk membuat alat-alat jiwa, dan dia sekarang bisa memberikan seluruh hati dan jiwanya untuk upaya ini tanpa harus khawatir tentang hal lain. Xuan Ziwen telah berkomentar dalam kekaguman sebelumnya bahwa jika Huo Yuhao dapat menempatkan semua energi dan perhatiannya dalam membuat alat jiwa, ia mungkin bisa menjadi insinyur jiwa kelas 10 yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan semua bakat yang ia miliki. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk menjadi Douluo Transcendent karena Ultimate Ace-nya, sementara bakatnya dengan alat jiwa adalah unik dan dunia lain. Xuan Ziwen bahkan percaya bahwa bakat Huo Yuhao dalam membuat alat jiwa lebih unggul dari prestasinya sebagai guru jiwa. Namun, Xuan Ziwen juga memberitahu Huo Yuhao bahwa bakat sangat penting bagi insinyur jiwa untuk mencapai kelas 7. Namun, melanjutkan naik dari kelas 7 akan membutuhkan upaya 10 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Insinyur jiwa tidak akan pernah bisa maju jika mereka tidak menempatkan seluruh hati dan jiwa mereka dalam usaha. Oleh karena itu, Huo Yuhao perlu membuat pilihan ketika ia menjadi sage jiwa 7 cincin. Huo Yuhao memberi Xuan Ziwen jawaban saat itu, dan dia telah membuat pilihan yang sama sejak dia menjadi insinyur jiwa. Pilihannya sederhana, dia akan menjadi guru jiwa yang menggunakan alat jiwa, dan ini akan menjadi arus utama di masa depan. Dia tidak akan pernah menyerah dalam perjalanannya sebagai seorang guru jiwa, karena dia ingin memanjat sampai ke puncak, dan juga karena dia harus terus berjalan untuk Skydream Ichewon, Ice Empress, dan Snow Empress. Dia tidak punya pilihan selain bekerja keras pada kultivasinya. Huo Yuhao menyampaikan pendapatnya kepada Xuan Ziwen. Tujuannya untuk masa depan itu sederhana, dia ingin menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kekuatan tuan jiwa, dan tujuannya akan lengkap ketika alat jiwa bisa sepenuhnya menjadi amplifier bagi para guru jiwa. Susunan formasi kedua Huo Yuhao dengan cepat terbentuk, dan dia tidak melambat sama sekali. Ketujuh hakim adalah insinyur jiwa tingkat atas, dan mereka secara alami dapat berhubungan dengan keadaan saat ini di mana Huo Yuhao berada. Ini adalah keadaan yang mereka inginkan ketika mereka membuat alat jiwa. Keadaan ini di dunia insinyur jiwa dikenal sebagai tubuh dan pikiran sebagai satu.
Seorang insinyur jiwa tidak bisa secara eksplisit mengejar keadaan ini, mereka perlu bersemangat, memiliki dasar yang sangat dalam, dan memiliki tingkat kultivasi dan kekuatan spiritual tertentu sebelum mereka dapat mencapai keadaan ini. Insinyur jiwa harus memasuki tubuh dan pikiran ini sebagai satu negara untuk membuat alat jiwa kelas 9. Insinyur jiwa yang khas tidak memiliki deteksi spiritual Huo Yuhao, sehingga mereka tidak akan membuat kesalahan, dan dengan demikian mereka hanya bisa mengandalkan mencapai keadaan tubuh dan pikiran sebagai seseorang untuk dengan lancar menyelesaikan hal yang sangat canggih seperti alat jiwa kelas 9. Ketua Hakim, Starsky Douluo, yang juga seorang insinyur jiwa kelas 9, menatap Huo Yuhao sampai matanya tampak agak serakah. Ajaib sekali. Dia benar-benar ajaib. Saya tidak peduli siapa gurunya, saya harus membawanya ke sisi saya. Bakat ini adalah sesuatu yang didambakan dan diinginkan oleh semua insinyur jiwa. Kemajuan para insinyur jiwa lainnya bertentangan dengan proses Huo Yuhao. Mereka praktis dilakukan dengan susunan formasi mereka, dan sekarang mulai dengan santai menempa bagian-bagian alat jiwa mereka. Putaran teknik turnamen akan datang kemudian. Oleh karena itu, setiap kontestan berencana memiliki waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri setelah menyelesaikan alat jiwa mereka, sehingga mereka dapat direvitalisasi untuk penilaian teknik yang tidak diragukan lagi setelah itu. Para kontestan mulai melirik musuh mereka pada titik ini, sekarang mereka relatif kurang tegang dari sebelumnya. Huo Yuhao dengan cepat menjadi fokus perhatian mereka. Tidak mungkin mereka tidak bisa memperhatikan Huo Yuhao, ada alat jiwa berbentuk manusia setinggi 2,5 meter, berdiri tepat di sebelahnya. Salah satu kontestan kamar dagang Alto menekan alu dan mortir di tangannya dengan cara yang salah ketika dia melihat alat jiwa berbentuk manusia, menyebabkan dia membuang sepotong logam langka. Dia hampir menghancurkan tangannya sendiri. Insinyur jiwa lainnya merasakan bola mata mereka bermunculan ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao, hanya Hekaito yang bisa mempertahankan sikap kasual dan tenangnya, karena dia tidak memandang Huo Yuhao. Alat jiwa berbentuk manusia. Dia benar-benar membuat alat jiwa berbentuk manusia di turnamen ini. Tang Wu ini ajaib. Sudahkah Anda menyelidiki identitasnya? Wakil pendiri sengaja menekan suaranya saat dia berbicara. Nangong Wan buru-buru menjawab dengan hormat dan berkata, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki, tetapi kami tidak menemukan apapun. Rasanya seperti Tang Si dan Tang Wu muncul begitu saja. Mereka memiliki pelayan sebelum ini, jadi saya pikir mereka datang dari sekte, tapi kami sudah memeriksa setiap sekte, dan tidak ada. Namun, saya tidak berpikir identitasnya dan dari mana asalnya adalah penting. Dia berpartisipasi dalam turnamen ini untuk hadiah, dan itu berarti dia tidak begitu kaya. Segala sesuatu yang lain tidak akan menjadi masalah, kita hanya harus mencuci otaknya. Petik 2. Dumbas, wakil pendiri itu mendengus dingin. Nangong Wan merasakan jantungnya berdetak kencang, dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia membungkuk dengan hormat dan berkata, maafkan saya, wakil pendiri. Mohon saran.